Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi menurut Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Beliau mengusulkan bahwa klasifikasi itu ada 5 kingdom. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya sampai selesai. Sistem klasifikasi 5 kingdom meliputi yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, yang kelima kingdom Animalia. Penggolongan tersebut berdasarkan 4 karakteristik, meliputi ada tidaknya selaput inti, tubuh tersusun atas satu sel atau banyak sel, cara memperoleh makanan, ataupun cara bergerak. Kingdom Monera. Monera berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres, artinya tunggal. Maka untuk pengertian Monera adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel atau sel tunggal. Ciri-ciri kingdom Monera yang pertama bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Yang kedua uniseluler atau bersel satu. Yang ketiga anggotanya terdiri dari bakteri dan alga biru. Contoh dari Monera adalah bakteri. Bentuk bakteri meliputi Bacillus, bentuknya seperti batang, Coccus seperti bola, Spirillum bentuknya spiral. Untuk bentuk bakteri bisa dilihat pada gambar. Yang pertama adalah Coccus. Bentuk dari Coccus meliputi Monococcus atau Coccus, berarti tunggal. Diplococcus, bakteri 2 bergandengan. Streptococcus, bakteri membentuk seperti rantai. Staphylococcus, bakteri membentuk seperti anggur. Selanjutnya Bacillus. Bacillus berbentuk batang. Batang tunggal namanya Bacillus. Bergandengan 2 disebut Diplobacillus. Bergandengan seperti rantai, Streptobacillus. Yang ketiga adalah Spirillum. Spirillum terdiri atas Spirillum dan Spirochaeta. Biasanya bentuknya adalah sulur berpilin. Jenis bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. Contoh dari bakteri yang menguntungkan antara lain Escherichia coli, digunakan untuk membantu pembusukan di dalam usus besar. Contoh yang kedua adalah Clostridium pasteur-rianum. Fungsinya mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga Rhizobium radicicola, terdapat dalam bintil akar kacang yang dapat menyuburkan tanah. Contoh selanjutnya adalah ganggang biru atau Cyanophyta. Dikatakan ganggang biru karena warna yang dominan adalah warna biru. Biasanya sangat bermanfaat bagi manusia. Contoh dari ganggang biru ada Anabaena azule, biasanya digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya spirulina, bahan makanan yang mengandung protein. Kemudian bakteri yang merugikan, Salmonella typhosa, penyebab tipes, Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, Clostridium tetani, penyebab tetanus, Shigella dysenteriae, penyebab disentri. Tentang kingdom Protista. Protista terdiri dari makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Makhluk hidup dari golongan kingdom Protista memiliki yang namanya membran inti, maka bersifat eukariotik. Protista dibagi menjadi 3. Yang pertama Protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua Protista mirip tumbuhan dari golongan alga. Yang ketiga Protista mirip jamur. Berdasarkan alat geraknya, Protista mirip hewan atau protozoa digolongkan menjadi 4 filum. Filum yang pertama adalah Rhizopoda. Kelompok protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu. Contoh dari Rhizopoda adalah Amoeba, Entamoeba histolytica,
Yang kedua, flagellata. Kelompok protozoa yang bergerak menggunakan bulu cambuk. Contohnya, Trypanosoma gambiaceae menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Ditularkan melalui gigitan lalat CC. Yang ketiga adalah Ciliata, kelompok protozoa yang bergerak dengan menggunakan bulu getar atau cilia. Contohnya adalah Paramecium. Yang keempat, sporozoa, kelompok protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium, menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Selanjutnya adalah protista mirip tumbuhan atau disebut juga dengan alga atau ganggang. Pengelompokan ganggang didasarkan pada pigmen atau zat warna yang dominan pada makhluk hidup tersebut. Ganggang atau alga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ganggang hijau atau chlorophyta. Memiliki pigmen warna klorofil sehingga menyebabkan warna hijau. Contohnya adalah Ulva sp, Chlorella, dan Spirogyra. Yang kedua adalah ganggang coklat atau Phaeophyta. Memiliki pigmen dominan fucoxanthin yang menyebabkan warna coklat. Contohnya adalah Fucus, Sargassum, Laminaria. Yang ketiga, ganggang merah atau Rhodophyta. Memiliki pigmen dominan phycoerythrin yang memberikan warna merah. Contohnya adalah Gracilaria, Eusema, dan lain-lain. Yang keempat adalah ganggang keemasan atau Chrysophyta. Memiliki pigmen dominan berupa karotin dan xanthophyll sehingga berwarna keemasan. Contohnya adalah Navicula, Diatome, dan lain-lain. Selanjutnya, protista mirip jamur. Memiliki ciri-ciri seperti kingdom fungi, tetapi siklus hidupnya menyerupai amoeba. Protista mirip jamur dibagi menjadi 2. Yang pertama jamur lendir atau Myxomycota, yang kedua jamur air atau Oomycota. Untuk perbedaan antara jamur lendir dan jamur air adalah jamur lendir menghasilkan sel-sel hidup bebas yang berbentuk seperti amoeboid. Bila kekurangan makanan, sel bebas ini membentuk massa yang berlendir. Selain itu, dapat membentuk spora bila keadaan kering. Contohnya adalah Pisarum sp. Jamur air hidupnya bebas, reproduksi secara seksual membentuk hifa, dan aseksual menghasilkan zoospora. Biasanya hidupnya menempel pada tubuh ikan sebagai parasit. Contohnya adalah Saprolegnia sp. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kingdom fungi. Simak videonya baik-baik. Pernahkah kalian melihat roti yang telah lama kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Atau pernahkah kalian melihat nasi yang telah lama dibiarkan akan berwarna orange? Semua itu adalah pertumbuhan dari jamur. Maka dari itu, mari kita belajar tentang kingdom fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil. Jamur memiliki spora. Jamur tidak memiliki akar, batang, dan daun. Hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit, atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati. Selain itu, tubuh jamur terdiri atas satu sel, ada pula yang banyak sel, termasuk sel eukariotik. Sedangkan cara hidupnya sebagai parasit, yaitu merugikan makhluk hidup lain. Fungi terdiri atas 4 divisi berdasarkan ciri sporanya. Yang pertama adalah Zygomycota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat Deuteromycota. Golongan Zygomycota contohnya adalah Rhizopus oryzae,
Fungsinya digunakan untuk pembuatan tempe. Contoh lain dari Zygomicota adalah jamur pada roti, yaitu Rhizopus stolonifer, dan jamur pada nasi, yaitu Rhizopus oligosporus. Selanjutnya Ascomycota. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, digunakan untuk pembuatan tape. Penicillium notatum digunakan sebagai zat antibiotik berupa penisilin. Kemudian Basidiomycota. Contohnya Volvariella volvaceae atau jamur merang dan Auricula polytricha atau jamur kuping. Basidiomycota adalah jenis jamur yang dapat dimakan. Contoh lain dari Basidiomycota adalah Pleurotus sp atau jamur tiram. Selanjutnya jamur kayu atau Ganoderma aplanatum. Ingat, jamur Basidiomycota ada yang mengandung racun. Jamur yang beracun umumnya memiliki warna yang cerah dan mencolok, serta pada batangnya terdapat cincin. Contoh jamur yang beracun adalah Amanita muscaria yang dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Basidiomycota adalah jenis jamur yang ukurannya paling besar di antara divisi-divisi yang lainnya. Selanjutnya adalah Deuteromycota. Contohnya Monilia sitopila, digunakan untuk pembuatan oncom. Selain itu, jamur dari golongan Deuteromycota ada yang merugikan, yaitu jamur Helminthosporium oryzae. Dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah, dan dapat menimbulkan noda-noda hitam pada bagian daun inang. Selanjutnya adalah Sclerotium rolfsi, merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Demikian materi tentang Kingdom Fungi. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.